Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pada hari ini terambil dari Efesus 4 ayat 17-18. Kini firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepada kamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesadaran akan identitas diri biasanya membuat orang berusaha hidup sesuai identitas itu. Walaupun ada orang yang tidak menyukai identitasnya sehingga hidup berlawanan dengan identitas itu. Nah, dalam identitas sebagai manusia baru, sini juga kita melihat bahwa jemaat Efesus dinasihati Rasul Paulus agar tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa? Sebab Yesus menyelamatkan manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang berbeda dari kehidupan orang yang tidak percaya. Sini kita belajar tentang bagaimana setiap orang yang memiliki sikap lahir baru, yang membuat orang menjadi manusia baru, dan memang merupakan sebuah perubahan radikal dari cara hidup yang terpisah dari Kristus ke cara hidup yang memuliakan Allah. Maka manusia baru harus menjauhi dusta dengan berkata jujur, serta tidak boleh berkata kotor. Manusia baru juga harus menggunakan kata-kata yang baik, yang dapat membangun sesama manusia. Manusia juga mesti mampu mengendalikan amarah. Bila marah, jangan sampai kemarahan itu membuat berdosa, sehingga memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup dan hubungan antara sesama manusia. Hal lain juga yang tidak boleh dilakukan adalah hal mencuri. Manusia baru harus melakukan pekerjaan yang baik dan bekerja keras agar dapat berbagi dengan mereka yang berkekurangan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia baru kiranya tidak mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita juga harus hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat merusak karakter dan pertumbuhan rohani kita, atau yang mungkin menghilangkan damai dan sukacita kita. Hendaknya kita hidup ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Itu sebabnya mari orang yang telah mengenal Yesus harus membiarkan Roh Kudus mengajarkan karya pembaruan di dalam hidupnya agar dimampukan untuk hidup benar dan kudus. Berdoalah agar Roh Kudus menolong kita menjalani hidup sebagai manusia baru, agar tutur kata dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.